Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Husni Tamrin selaku dosen mata kuliah kebijakan publik. Perkenalkan, nama saya Cesa Fapita Maulfirah Nadini, NIM 2021-05-112. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan hutan mangrove dalam mengembangkan objek wisata di kota Surabaya. Konsep A. Kebijakan. Menurut College Frederick sebagaimana dikutip dalam Leo Agustin 2008, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan, dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut James A. Anderson, sebagaimana dikutip dalam Islami 2009, mengungkapkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan yang diusulkan seseorang dan diikuti oleh kelompok supaya sebuah tujuan terjadi. Yang B. Kebijakan publik. Menurut Pressman dan Vindaski, sebagaimana dikutip dalam Budi Winartos, mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat yang bias ramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lainnya, misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Sedangkan menurut Robert A. Stone, sebagaimana dikutip dalam Leo 2008, mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai hubungan antar unit pemerintah dengan lingkungannya. Dan yang ketiga adalah pembangunan. Yang C. Pembangunan. Menurut Alexander 1994, pembangunan adalah proses yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Sedangkan menurut Portes 1976 mendefinisikan bahwa pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan yang D adalah tema. Tema yang saya pilih adalah wisata bahari. Selanjutnya ada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Menurut laporan Brundtland dari PBB 1987, pembangunan berkelanjutan adalah terjemah dari bahasa Inggris Sustainable Development. Pembangunan wilayah pariwisata bahari mangrove kurang mengindahkan daya dukung dan kualitas lingkungan. Beberapa fakta menunjukkan bahwa perubahan kawasan konservasi menjadi ekowisata menimbulkan penurunan kualitas lingkungan seperti kerusakan mangrove. Perda Kota Surabaya 2014. Dan yang selanjutnya adalah model-model kebijakan. Yang pertama adalah pure rational model, berdasarkan pada rasional murni dalam pembuatan keputusan. Dan yang kedua adalah economical rational model, adalah penekanan pada efisiensi dan ekonomis. Dan yang ketiga adalah sequential addition model, adalah pembuatan eksperimen untuk penentuan alternatif sehingga tercapai keputusan paling efektif. Dan yang keempat adalah instrumental model. Menurut Charles Lindblom, keputusan berubah sedikit demi sedikit. Dan yang kelima adalah justifying model. Herbert Simon, body rationality, keputusan pada alternatif pertama paling memuaskan. Dan yang keenam adalah extra rational model, paling rasional dan paling optimal. Dan yang ketujuh adalah optimal model, model integratif identifikasi nilai-nilai kegunaan praktis dengan memperhatikan alokasi sumber-sumber penentuan tujuan yang akan dicapai, pemilihan alternatif program, peramal hail, dan pengevaluasian alternatif terbaik. Dan yang dia adalah kebijakan pembangunan wisata bahari hutan mangrove. Nah, Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Selain terkenal sebagai tempat yang bersejarah, di tempat ini juga banyak sekali wisata. Salah satu objek wisata alam di kota Surabaya yaitu adalah hutan mangrove Wonerje Surabaya. Seiring dengan berjalannya waktu, masalah yang dihadapi masyarakat meningkat. Karena itu hutan mangrove ini diambil alih dan diperhatikan oleh salah satu instansi pemerintah kota, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengelola hutan mangrove untuk melestarikan kawanan konservasi tersebut yang meliputi batas wilayah konservasi dan tanaman mangrove yang dilindungi.
Tapi, masih ada kekurangan dalam proses perencanaan objek wisata ini, yaitu anggaran dana, yang seharusnya pemerintah mengeluarkan dan yang bertujuan untuk mengembangkan wisata. Organisasi yang bergabung dalam mengembangkan objek wisata ini adalah yaitu FKPM, sebagai lembaga yang membantu hutan mangrove dalam proses pengelolaan yang baik untuk menjadikan tempat wisata cukup baik dalam sarana dan prasarana, pembibitan yang baik, pembenahan yang dilakukan setiap ada kendala yang dirasakan oleh pengunjung. Hal yang terjadi saat ini hanyalah ada satu. Dan selanjutnya adalah tabel observasi. Di sini saya menggunakan 3 kriteria berkelanjutan. Yang pertama, kebijakan anggaran dana yang seharusnya pemerintah mengeluarkan yang bertujuan untuk pengembangan wisata. Di sini saya menggunakan economically rational model. Tujuan diperbaiki wisata bahari mangrove yaitu untuk meningkatkan pendapatan terutama warga sekitar dan memajukan ekonomi. Karena ekonomi di Indonesia ini sangat menurun semenjak adanya COVID-19, sehingga pariwisata pun dimajukan untuk memajukan ekonomi juga, terutama membuka lowongan pekerjaan bagi warga sekitar maupun masyarakat lainnya. Wisata adalah salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah wajib mengeluarkan anggaran dana demi memperbaiki fasilitas di dalam wisata bahari mangrove. Dan yang kedua adalah kebijakan pemerintah dalam penertiban PKL. Di sini saya menggunakan optional model, yaitu kebijakan pemerintah dalam menertibkan PKL di wilayah sekitar wisata bahari hutan mangrove. PKL dipandang sebagai aktivitas ilegal dan terkadang diperlakukan seperti kriminal. PKL yang menempati ruang dan jalan publik juga menciptakan masalah sosial seperti hadirnya pencopet, pencuri, dan sebagainya. Sehingga diperlukan ruang publik dengan pihak atau lembaga yang ada di kawasan wisata hutan mangrove untuk mengantisipasi semakin bertambahnya pedagang kaki lima. Sehingga ke depan nanti kondisi pasar tidak terkesan cemberau dan kumuh. Namun di sisi lain, sebagian kelompok masyarakat PKL justru menjadi solusi. Namun di sisi lain, bagi sebagian kelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi karena menyediakan harga lebih murah. Bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, PKL menjadi pilihan. Hal ini membuat penertiban PKL di lokasi-lokasi strategis menjadi kontroversial dilihat dari kacamata sosial. Ini selanjutnya adalah meneruskan event kebudayaan yang telah dilaksanakan. Di sini saya menggunakan international model, yaitu meneruskan event kebudayaan yang sudah dilaksanakan agar tetap berlangsung secara rutin di kawasan wisata mangrove Wonorejo dan menciptakan event skala nasional secara berkala melalui promosi seperti pemasangan baliho, pembuatan flyer, dan presentasi serta promosi ke beberapa travel agent sehingga dapat memperkenalkan event kebudayaan yang terdapat di mangrove Wonorejo. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.